kita tahu itu Kak bagaimana itu kalau keluarga broken home, bahkan sempat itu hari berpikiran Kak muka jadi orang nakal Kak, sempat Kak berpikiran begitu, tapi bilang Kak masa cerai orang tua aku mau lagi kasih tambah jelek image-nya orang tua aku di matanya orang. Makanya bilang Kak harus Kak bisa, harus Kak jadi orang. Guys, bagaimana perjalanan karir dari seorang nari, seperti apa, bagaimana dia berjuang, betul-betul semuanya demi anaknya, betul-betul untuk memperbaiki kehidupan anaknya ya. Nasibku nak alami nanti anak-anakku nak mau Kak seperti itu Kak. Makanya bilang berjuang Kak, memang harus Kak bisa, harus Kak bisa, bahkan bilang Kak harus ada tabungannya anak-anakku, nak mau Kak mereka nasibnya sama kayak saya menderita. Hai guys, kembali lagi bersama Makassar Nana. Yeay! Kali ini kita akan mengadakan grebek kantor guys. Siapa ya yang mau kita grebek ya? Narira Kosmetik. Yeay! Ikutin terus ya guys ya keseruan kita bersama owner Nari. Let's go! Nah, ini guys, kantor dari Narira. Apa saja ya yang ada di dalam ya? Yuk kita grebek guys. Let's go. Assalamualaikum. Salam. Yeay. Apa kabar, Oner? Alhamdulillah baik. Duduk Kak. Lagi ngapain, Oner? Ini sementara catat Kak nama-nama yang pemenang untuk undian emas nanti Kak. Kan mereka minimal 3 botol. Ya. Nanti mereka akan masuk undian emas di tanggal 20 November. Wow, keren sekali. Jadi guys, kali ini saya bersama owner Nari dari produk Narira guys. Yeay. Produknya apa saja ya? Kita tanya-tanya dulu ya. Produknya apa saja, owner? Jadi produknya itu ada 3 Kak. Yang pertama kan saya ada herbal. Oke. Yang herbalnya itu minyak herbal, minyak herbal oil. Terus yang kedua ada kosmetik. Terus kosmetiknya itu ada serum sama ada krimnya juga Kak. Terus owner, apa saja manfaat dari produk-produk Narira? Oh, jadi kalau saya pertama jelaskan yang di minyak herbalnya dulu ya Kak. Oke, ya. Jadi kalau minyak herbalnya itu dia banyak sekali fungsinya. Oke. Yang pertama itu salah satunya untuk orang-orang tua yang rematik, Ya. bisa usap tiap pagi. Oke. Terus malamnya itu reaksinya langsung dirasakan Kak. Wih, keren. Misalnya juga untuk anak-anak yang susah tidur, bisa baluri di badannya. Sekitar 5 menit setelah dibaluri di badannya, bisa tidur anak Kak, insya Allah. Yeah. Terus untuk skincare-nya bagaimana? Kalau skincare-nya, alhamdulillah untuk krimnya sudah sold out ya. Wow. Terus pas, kemarin kan hari ketiga masuk, memang skincare-nya khusus krim sudah habis. Wow. Dan sisa-sisa serumnya mami yang di lemari ini Kak. Terus kalau untuk manfaat krimnya itu rata-rata mereka yang pakai 3-5 hari pemakaian itu langsung ada perubahan. Wih, keren banget. Terus untuk di serumnya Kak, ya. Pasti kan kita tahu apa itu saffron toh. Wow, tahu banget. Nah, jadi kan saffron itu merupakan salah satu rempah termahal di dunia. Wow. Jadi kenapa saya kemarin memilih saffron, karena memang saya sebelum saya pengajuan ke pabrik, saya pelajari dulu tentang apa dia serum apa mau aku bikin dia. Terus saya bilang kayaknya saffron lebih dan lebih menjanjikan begitu Kak. Terus buat usul Kak ke pabrik, mau Kak bikin kayak semacam ini saffron. Karena rata-rata pasti kalau orang yang tahu lah itu saffron pasti mereka order. Saffron paling banyak sekali manfaatnya ya guys. Jadi kan saffron itu untuk serum harga sekitar 80 ribuan, termasuk murah kalau murah banget, murah. Apalagi kemarin ini saffron, saya minta serumnya yang bisa menghilangkan mata panda, kan banyak rata-rata keluhan. Banget termasuk saya guys, termasuk saya. Di bawah sini kan, hitam itu biasa bikin kayak insecure Kak. Banget. Terus itu nih salah satu manfaatnya juga bisa menghilangkan flek. Terus kan biasa ada orang Kak, kalau fleknya semakin timbul ketika dia gunakan itu saffron, enggak apa-apa aja sebenarnya. Karena itu sebagian proses dari detoxnya. Jadi kan kalau timbul sekali itu flek, dia akan terkikis dengan sendirinya. Wah, keren banget. Makanya itu alasanku kenapa pilih Kak saffron kemarin. Yeay. Terus owner, pengambilan berapa untuk bisa bergabung menjadi agennya? Kalau masalah gabung saya tidak memberatkan jika kalian cukup minimal order 3 paket atau 3 botol, bisa dibuatkan ID, masuk di grup bimbingan, sama jadi bagian
dari keluarga Narira, Kak. Wah. Susah Ji untuk mau gabung di sini karena nggak perlu juga modal besar. Harga ecernya berapa, Owner? Kalau harga ecer itu sebenarnya lebih enak ambil paketan karena kalau ecer krim saja 60.000, serum 80, kalau satu paketan 110 Ji. Wah, murah banget. 110 dapat 3 pieces, Owner. 2, krim sama serum. Krim sama serum, murah banget, sumpah, murah. Jadi hemat 30.000 toh? Ya, hemat. Terus masalah rewardnya nih guys, pasti kita penasaran ya, reward apa yang bisa kita dapatkan di produk Narira. Kita tanya owner. Kalau masalah reward Kak, pertama di minyak Mona, karena minyak ini yang wow banget rewardnya. Karena kalau di minyak itu ada reward dari produk, ada juga langsung dari saya pribadi. Terus misalnya AO, capek pengambilan 20.000, saya tetap akumulasi. Pokoknya misalnya dia sharekan reward produk di pengambilan 1.000. Terus saya tetap hitung itu untuk tidak hangus untuk reward dari saya. Jadi kapan dia cukup 20.000 pengambilan, langsung Kak kasih umroh secara gratis, Kak. Wow, umroh guys, keren banget, sumpah, keren. Terus ada lebih keren, karena kan bukan hanya awalnya yang dapat umroh gratis Kak. Ada juga bisa bawa nongannya dengan cara nongannya itu yang dipilih harus rajin posting, sama pastinya dia harus sering order dan rajin posting serta bagikan postingan dari owner ya guys. Untuk saya pribadi Kak, itu rewardnya menjanjikan sekali sebenarnya. Karena kan kalau untuk agen sama distributor akumulasinya 2 tahun. Wow, 2 tahun guys, bayangkan. Kan jarang tuh yang bilang akumulasi selama itu. Banget. Terus, jarang. Yang lebih spesialnya lagi AO-nya sama stokisnya dia seumur hidup Kak. Wow, seumur hidup. Wah, betul-betul owner dari Narira, betul-betul is the best ya guys. Pokoknya kalian gabung ya jadi resellernya dari produk Narira Kosmetik. Kayaknya lebih nyaman kalau di situ Kak Deh. Boleh. Sama Kak Deh. Oke. Owner, kenapa sampai kepikiran untuk buat produk sendiri? Kan awalnya begini Kak toh, saya jualan itu semenjak tahun 2016. Saya masuk di dunia online shop. Terus waktu itu saya jual kosmetik campuran. Alhamdulillah sampai sekarang ada di sebelah juga kosmetik campurannya. Terus kenapa sih sampai kepikiran mau punya brand? Pertama, saya tuh memang cita-citaku dulu saya mau menjadi seseorang yang punya brand sendiri begitu Kak. Punya produk sendiri. Terus selama berapa tahun saya jualan online shop, saya jual produk kosmetik campuran. Terus ada inisiatif kok, kenapa di orang bisa saya tidak? Betul. Terus saya cari nih, saya share di YouTube, di Facebook saya cari Maklon pabrik untuk yang buat produk kayak kosmetik. Awalnya itu saya buat Kak krim dulu Kak. Terus inisiatif Kak lagi untuk buat masa krim saja Ji. Dia bilang lagi tanya ke sama perusahaan, selain krim kita buat apa lagi yang ada. Dia bilang ini ada berbagai macam jenis. Terus kenapa lebih ini Kak, lebih tertentu hatiku untuk itu yang serumnya. Karena saya lebih kata-kata saffronnya itu Kak. Saffron itu kan dia kayak kujelaskan sama kita, dia merupakan salah satu rempah termahal toh. Jadi bilang Kak, kalau saffron itu memang kualitasnya bagus. Bagus banget. Per gramnya saja itu dia sampai 220.000 per gram. Jadi bilang Kak, kalau saya buat dalam kemasan saffron lebih hemat, lebih murah gitu Kak. Terus berapa bulan 2 bulan berselang dari situ bilang Kak, kalau krim sama serum pasti lama menunggu buat aku banget. Terus bilang Mak, mending Kak juga cari yang kayak di perusahaan lain tapi dia berupa herbal. Terus jadilah ini minyak herbal Narira. Jadi alasanku kemarin kenapa saya juga mau buat herbal, buat Kak juga yang di kosmetik, supaya itu mereka tidak pernah kosong banget. Kosong krim, kosong serum, ada lagi yang penggantinya. Ada lagi minyak herbal, jadi kosong minyak herbal, ada lagi krim sama serum yang jadi penggantinya. Selalu ada yang isi ya Kak. Seperti itu Kak. Terus owner yang mau kutanyakan kisah-kisah hidupnya selama ini selama jadi all shop ya.
untuk kisah sedihnya itu seperti apa, Onar? Perjuangannya seperti apa? Kalau untuk kisah sedihnya itu Kak, pastilah banyak. Setiap orang yang jualan online pasti ada kisah sedih dan bahagianya toh. Ya. Kalau saya itu di kisah sedihnya biasanya Kak, sudah aku bungkus pesanannya orang. Tiba-tiba Kak, nggak jadi Kak, aku cancel. Kan kayak bagaimana itu dia perasaannya? banget. Terus juga biasa kan diantarkan kurir Kak, sampai mi kurir ke depan rumahnya. Kak, nggak jadi Kak, nalarang Kak suamiku. Allah, bagaimana itu rasanya Kak? Terus Onar, bagaimana perasaan tak waktu berada di posisi itu? Hancur sekali Kak. Karena waktu itu kan memang betul-betul modalku pas-pasan gitu. Nggak sebanyak itu Kak. Apalagi nggak ada dukungan dari keluarga untuk saya mau terjun kayak ke dunia all shop gitu. Nggak ada dukungan. Terus saya istilahnya kayak sembunyi-sembunyi sebenarnya itu. Terus pada saat itu kayak ditipu kali istilahnya, karena kan dia blokir Kak, terus belum pakai bayar. Terus saya bilang, ya Allah, bagaimana aku bilang masa di mana kalian ambil modal sedangkan dari keluarga itu enggak ada memang dukungan Kak. Terus bilang, Kak, bagaimana caraku? Nah, cita-citaku memang saya mau punya brand. Saya berjuang dari awal seperti itu. Karena memang saya mungkin cita-citaku terlalu tinggi Kak, bahkan bisa Kak diketahui sama orang. Karena bilang saya ini orang apa aja Kak, orang tua aku cerai gitu. Terus bilang Anda mungkin karena memang orang miskin gitu. Saya tujuanku sebenarnya mau Kak begitu Kak tuh jualan online, karena saya sebenarnya mau juga angkat derajatnya orang tua aku Kak. Apalagi orang tua aku kan saya nak broken home Kak. Cerai bapakku sama mamaku. Terus bilang Kak, cukup nilai orang tua aku yang begitu, saya harus bisa angkat derajatnya mereka begitu Kak. Awalnya nekat ya Kak, bilang biar kami dia jualan online Kak, karena yakin Kak suatu saat bisa Kak jadi orang, bisa Kak nanti bilang kasih bangga orang tua aku sama saya. Bilang begitu Kak. Terus situ nih berjuang Kak lagi, bilang bagaimana cara aku mulai Kak lagi menjual 1 paket, 2 paket, terus bahkan biar jauh. Pernah dulu waktu kayak masker beras itu biasa Kak mengantar sampai jam 12 malam. Nah tahu gitu mereka yang pernah berjuang sama saya, nah tahu bahkan biasa jam 12 malam kuantar kan, karena memang antusias Kak atau untuk bilang harus Kak jadi orang nanti, meskipun saya mulai dari nol seperti ini, harus Kak nanti bisa jadi orang. Kita tahu gitu Kak bagaimana itu kalau keluarga broken home. Bahkan sempat itu hari berpikiran Kak mau Kak jadi orang nakal Kak, sempat Kak berpikiran begitu, tapi bilang Kak masa cerai orang tua aku mau Kak lagi kasih tambah jelek image-nya orang tua aku di matanya orang. Makanya bilang Kak harus Kak bisa, harus Kak jadi orang. Nggak mau Kak kalau bilang nasibnya orang tua aku nasibku alami nanti anak-anakku, nggak mau Kak seperti itu Kak. Makanya bilang berjuang Kak memang harus Kak bisa, bahkan bilang Kak harus ada tabungannya anak-anakku. Nggak mau Kak mereka nasibnya sama kayak saya menderita. Bukan menderita dalam segi artian nggak makan, tetap juga orang mama aku tetap berjuang, bapak aku tetap juga anak kirimkan. Tapi bagaimana rasanya kalau nggak sama orang tua tak begitu, bagaimana Kak? Nari ini betul-betul pekerja keras ya. Saya sebagai saksi waktu Nari pertama kali merintis karir, betul-betul dia sangat berjuang ya guys. Orang Nari seperti apa, bagaimana dia berjuang, betul-betul semuanya demi anaknya, betul-betul untuk memperbaiki kehidupan anaknya ya. Aku rasakan betul dia betul-betul berjuang untuk anaknya, bagaimana anaknya bisa baik, bagaimana anaknya bisa bahagia, bagaimana pendidikannya bisa baik ya. Semoga semuanya aku doakan Nari sukses. Amin ya Allah. Sukses pokoknya dengan brandnya. Aku harap Nari bisa jadi orang sukses, anak-anaknya juga sukses, dan semuanya naungannya juga bisa sukses ya guys. Kita sama-sama berdoa untuk kesuksesan dari owner Nari ya. Tapi terlepas dari apa yang saya rasakan sekarang itu enggak lepas dari suamiku yang sekarang Kak. Ya betul. Karena dia itu sebenarnya dia jangan dorong sekali kayak dia yang excited sekali mau bikin tempat seperti ini. Betul. Supaya bilang kayak meyakinkan kalau kita juga punya brand. Terus saya bilang juga semangat Ki, karena kan bukan cuma kita berdua nih, ada anak ada orang tua yang memang harus kita angkat derajatnya. Apalagi posisiku sama nasibku itu 11-12 di sama dia, sama-sama broken home. Jadi bilang bukan bilang mau duluan ya Allah, bilang ya anak tak enggak boleh kayak kita. Pokoknya dia harus bahagia, bilang cukup nih kita lah yang begini. Jangan anak tak sampai bilang yang merasakan itu yang begitu. Terus dia bilang mudah-mudahan, karena kan Allah kita enggak tahu. Allah yang ngatur hidup kita, Allah yang tahu semuanya. Jadi sebisa mungkin diusahakan sampai bisa dibilang sama kita terus. Kan enggak ditahu ke depannya seperti apa Kak. Betul. Terus Onar, pencapaiannya selama ini apa saja? Kalau pencapaian Kak, saya mulai dari awal dulu tuh saya pas kan pernah Kak jual emasku, alhamdulillah bisa Kak beli kembali yang dalam jumlah yang lebih banyak dari kemarin. Terus bisa Kak
bisa Kak sambung cicilan mobilku sampai lunas. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah lunas. Alhamdulillah. Terus apa lagi bisa Kak? Beli rumah? Oh ya, salah satunya saya bisa punya rumah sendiri. Ada bisa kebunku hasil dari jualan online. Wow, meskipun kadang itu orang menganggap sepele itu jualan online kan. Ya betul. Dari nak kerja HP jina tahu. Ya. Tapi kan untuk sebagian orang yang tidak mengerti, dia tidak tahu omsetnya itu. Bahkan pernah ada orang yang tanya Kak begini Kak. Ya. Begini. Kebetulan ada yang gue tahu yang saksikan tuh dia bilang, enak. Itu mau dapat jina 1 bulan 600.000. Terus abang-abangan gue tahu dia bilang tuh, dia bilang karyawanku gajiku saja lebih 1 juta. Nah kalau 600.000 ibu 1 bulan 600.000 di 1 bulan ya minus itu. Iya. Aku bilang ya memang kan sebagian orang untuk kayak orang tua mereka tidak mengerti. Betul. Jadi kalau biasa kita bahkan biasa sampai dibawa ke WC itu HP karena pasti biasa kita. Misalnya kan biasanya itu kalau zaman-zaman dulu kan banyak yang jual online, banyak yang sama barang tak. Jadi kapan 1 menit saja tidak kita balas? Ya. Betul. Makanya saya biar ke WC biasa ke HP ku balas chat di WC. Sama-sama. Jadi itu salah satu kayak apa lucu-lucu temen itu saya kurasa aku bilang bahas ke WC begitu. Dan bahkan HP-nya pun kan HP iPhone. Dan HP iPhone itu kan juga dari jualan online juga. Iya, tuh guys. Mulai dari reseller kecil sampai ke owner besar betul-betul butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalian jangan gampang putus asa ya. Buat also pemula, kalian bisa mencontoh ya perjalanan karir dari owner nari seperti apa. Mulai dari reseller kecil sampai owner besar ya guys. Sampai dia bisa mendapatkan cita-citanya menjadi seorang owner dari produk kosmetik. Jadi guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bye-bye! Elle dit, je deviens paro.